Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermuzakarah mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Semoga apa yang kita lakukan ini dijadikan sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada ayat yang ke-256 dari surat Al-Baqarah. La ikraha fi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai kajian kita dengan ayat 257 dari surat Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang 256 berbicara tentang tidak ada paksaan dalam agama Islam, karena agama Islam ini terang, jelas. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, kebenaran itu dan kebatilan sudah jelas, kesesatan dan hidayah, petunjuk itu sudah jelas, maka tidak butuh dipaksa. Karena kalau dipaksa nanti akan terjadi kemunafikan, terpaksa beriman padahal hatinya kufur. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang yang berpegang teguh kepada buhul yang kuat, yaitu agama Islam, yaitu tauhid, yaitu Al-Qur'an. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Jadi orang yang bertauhid, yang berpegang teguh kepada tauhid, kepada Al-Quran, kepada agama Islam adalah orang yang mengkafirkan taghut, mengkafirkan syaitan, mengkafirkan tukang sihir, mengkafirkan dajjal, mengkafirkan orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, orang yang mengajak kepada kesyirikan, kepada selain agama Islam. Itu adalah taghut, dan mereka mengkafirkan itu semua taghut, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya menetapkan satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah terputus dari berpegang teguh kepada tali yang kuat ini. Maka ini adalah orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu orang yang tidak kafir dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik, namun dia beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu samii'un alim. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui, Maha mendengar. Jadi tidak ada yang luput dari kita. Kalau kita beriman, kita akan mendapatkan balasannya.
Kalau kita kafir, kita akan mendapatkan balasannya juga. Jadi tidak ada yang luput, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memulai firman-Nya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali. Wali itu di sini artinya penolong, nasir. Atau juga bisa berarti mungkidh, yang menyelamatkan. Au mu'in, yang menolong. Au qarib, yang dekat. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang menolong orang-orang yang beriman. Allah lah penolong orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi wali, kata-kata wali ini, walia dari segi bahasa artinya orang yang walia artinya orang yang ada di dekat kita. Wali berarti dia dekat. Allahu waliyul ladzina amanu berarti Allah itu dari segi bahasa ya. Berarti Allah itu dekat dengan kita. Bukan dekat berarti dia dekat fisik, bukan. Jadi wali Allah ini dijelaskan oleh ayat sebelumnya. Siapa itu waliullah? Yang menjadi wali Allah itu siapa? Yang akan ditolong oleh Allah itu siapa? Dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ikrah fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Jadi orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu yang memiliki sifat istimsak bil 'urwatil wuthqa. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Islam, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, orang yang berpegang teguh kepada agamanya, itulah orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Said Qutb dalam kitabnya mengatakan, ketika umat Islam ini adalah umat yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jaminan Allah. Allah menjamin akan menolong orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Wa inna jundana lahumul ghalibun, kata Allah, dan pasukan kami pasti menang. Tapi sekarang kalau kita lihat dalam realita kehidupan kita sebagai umat Islam sekarang ini, di mana-mana di sebagian besar negara itu dilecehkan. Bahkan darahnya itu tidak sangat mudah untuk ditumpahkan. Jadi berbicara di Mesir, berbicara di Suriah, berbicara di Irak, berbicara di Palestina, berbicara di Thailand, berbicara di Filipina, berbicara di Indonesia, di Ambon dan lain sebagainya waktu itu. Kenapa kemenangan itu tidak datang kepada kita? Kembali kita bertanya kepada diri kita sendiri. Lihatlah kepada diri kita, apakah kita sudah benar-benar berislam sehingga kita berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita tidak boleh menyalahkan, mana Allah ini kok ingkar janji, ini kita belum ditolong-tolong, mana janjinya Allah. Ya, kita harus koreksi diri. Sama dengan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini salat terus tapi kok munkar terus. Jadi introspeksi diri, salatnya bagaimana? Begitu juga kita umat Islam. Kok sekarang umat Islam ini di mana-mana dilecehkan? Bayangkan misalnya ya, korban pembantaian di mana itu? Korban hasil penabrakan pesawat di Amerika ya, WTC itu berapa korbannya? Itu lebih kecil korbannya ketimbang yang terjadi di Suriah, bom kimia, kemudian pembantaian di Mesir oleh pihak militer. Kalau dibandingkan itu lebih kecil. Tapi kenapa ketika itu langsung presidennya
mengumumkan perang terhadap terorisme. Akhirnya diserbulah Afghanistan, diserbulah Irak. Tapi ketika umat Islam dibantai di Suriah, masih perdebatan sampai sekarang mengambil tindakan apa. Ini pembantaian kimia, apakah benar-benar ini pembantaian bom kimia? Jadi masih perdebatan. Makanya benar-benar kata seorang penyair Arab, saya redaksi Arabnya saya lupa, berbunyi bahwasanya ketika umat Islam, satu kaum atau satu bangsa umat Islam dibantai itu masih permasalahan yang masih dalam permasalahan yang bisa didiskusikan. Bukan, artinya masih bisa dibicarakan, ini apakah benar ini pembantaian apa gimana. Tetapi kalau mereka satu orang saja yang meninggal di dalam hutan sana, itu langsung dipunis bahwa ini adalah pembantaian, ini adalah terorisme. Jadi itulah keadaan umat kita sekarang. Itu kembali kita merujuk kepada kita sendiri. Kenapa kita kok belum dalam teks hadis itu dicabutnya wibawa kita. Rasa takut itu dicabut dari musuh-musuh Islam, dan dari kita dicabut kewibawaan kita. Karena apa? Karena kita takut kematian, takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita lebih cinta dunia dan takut kepada kematian. Jadi itulah wali Allah, al-istimsak bil urwatil wuthqa, berpegang teguh kepada agama ini. Agama kan luas ya, segala aspek kehidupan kita harus sesuai dengan agama. Mandi, masuk kamar mandi, tidur, dari tidur sampai tidur lagi. Ekonomi, politik, sosial, budaya. Itu agama harus punya hukum. Harus ada hukumnya. Tidak bisa permasalahan di dunia ini keluar dari hukum Islam, atau Islam tidak punya hukum terhadap suatu permasalahan. Itu tidak mungkin dan tidak boleh terjadi. Itu ada tanggung jawab dari ulama atau mujtahid. Ketika ada terjadi suatu permasalahan, maka wajib ada hukumnya dalam Islam permasalahan itu. Permasalahan baru di dunia ini, baik dalam bidang politik, sosial, budaya dan lain sebagainya, harus ada hukumnya dalam Islam. Itulah fungsi dari mujtahid, ulama, dalam memberikan hukum. Jadi agama berpegang teguh kepada agamanya, tidak mentang-mentang dia masuk dunia politik terus dia tanggalkan agamanya, atau dia masuk dalam seorang yang berbicara tentang sosial, ilmu sosial, terus dia lepas dari agamanya. Atau budaya tidak dikontrol oleh agama, tidak bisa. Jadi semuanya harus tunduk kepada agama, harus tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi istimsak itu adalah makna dari wali. Inilah wali Allah, orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah, alladzi yastamsik bil urwatil wusqa lam fisama laha, yang tidak pernah menanggalkan agamanya. Allah waliyul ladzina amanu. Jadi wali itu maksudnya adalah yang berhak mendapatkan pertolongan. Wali artinya pertolongan. Dan orang yang wali artinya orang yang menolong, penolong. Nah, yang berhak ditolong dijelaskan oleh ayat sebelumnya, yaitu al-istimsak tadi. Kemudian dari segi bahasa walia saya jelaskan tadi, itu artinya yang dekat. Walia. Ada yang dekat, yang dekat. Kalau walia misalnya walia yali, hadza yali ini orang yang berada di belakang saya, di dekat saya, berarti dia dekat. Allah itu berarti dekat. Biasanya kita seorang manusia, kalau kita ditimpa satu masalah atau kita mendapatkan kecelakaan dan lain sebagainya, atau butuh sesuatu, tentu kita yang kita dahulukan untuk kita mintai pertolongan, bantuan, tentu adalah orang yang dekat dengan kita. Gak mungkin orang yang jauh. Itu makanya seorang mukmin itu akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi seorang mukmin Allah lah yang paling dekat.
Nah, dia ada walinya. Jadi Allah lah yang dia mintai pertolongan. Wali juga artinya kekasih. Jadi orang kalau minta pertolongan diminta kepada kekasihnya yang dia cintai. Nggak mungkin kepada musuhnya. Jadi seorang mukmin menurut ayat ini dia akan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kalau dia dekat, kalau zat Allah ini yang kita mintai pertolongan ini dekat, seorang mukmin tidak butuh teriak untuk minta tolong. Karena yang dia mintai pertolongan ini adalah Sami'un Alim. Wa huwa Sami'ul Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makanya berdoa dengan tadarru'an wa khufyah. Tidak teriak-teriak, tapi ada kalanya berdoa itu dengan suara yang keras. Berdoa dengan tadarru' wa khufyah, penuh ketundukan, kerendahan hati dan dengan tidak teriak-teriak. Jadi karena yang kita mintai pertolongan ini dekat dan dia itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa huwas sami'ul alim, seperti yang dijelaskan oleh ayat sebelumnya. Allah wali, demikian penjelasan mengenai wali. Jadi wali ada penolong, kekasih yang dekat. Allah itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah dan Al-Quran. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari adh-dhulumat, kegelapan menuju cahaya. Dijelaskan oleh mufassir, setiap dalam Al-Quran kata zulumat itu artinya kekafiran. Setiap kata nur yang terdapat di dalam Al-Quran itu artinya iman, kecuali dalam surat Al-An'am. Kecuali dalam surat Al-An'am berbunyi waja'ala adh-dhulumati wan nur, ayat 1. Jadi semua kecuali dalam surat Al-An'am ayat 1 itu berarti zulumat itu, kegelapan itu berarti kekafiran. Nur berarti Islam. Nur itu artinya cahaya, mengeluarkan kegelapan menuju cahaya. Dalam ayat sebelumnya tadi sudah kita jelaskan ya, tabayyana rusydu minal ghayy, sudah jelas mana kebatilan, mana kebenaran, mana kebatilan. Islam itu jelas, wadih. Kalau kata Ibnu Katsir di sini, nurul haq wadihun jaliyul munirus sahal. Jadi Islam itu adalah Islam itu apa namanya? Min zulumatil kufri wasyirki wasyakki waraib. Jadi kekafiran itu diidentikan atau memiliki sifat karakter itu keraguan di dalamnya, tidak ada keyakinan. Orang yang kafir itu ragu-ragu. Bagaimana mau bisa tenang ya? Punya banyak Tuhan. Tuhan apa namanya? Tuhan ibu, Tuhan bapak. Nanti kalau ribut antara Tuhan-Tuhan ini kan bingung. Kita kalau punya atasan dua, ini mau nyak sini, ini mau nyak sini, kan kita sebagai bawahan bingung. Begitu juga kalau Tuhannya banyak, sebagai hamba kan bingung. Waraib ila nuril haqqil wadihul jaliyul mubin. Jadi kepada cahaya kebenaran yang terang benderang. Al-mubin, as-sahal, al-munir, jalan yang terang benderang. Jadi jalan Islam ini adalah jalan yang terang, jelas, wadih, sahal, mudah. Al-Quran mudah. Bayangkan ya, Al-Quran ini adalah bahasa Arab, bahasa zaman jahiliyah dulu, berapa ratus tahun yang silam. Orang dengan berbagai macam latar belakang bahasa atau bangsa itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, sebagaimana orang-orang Arab membacanya. Belajar bahasa itu sulit, merubah kebiasaan lidah ini sulit. Ini Al-Quran itu bahasa zaman jahiliyah dulu, bisa dipelajari oleh anak-anak kecil. Anak-anak yang belajar Al-Quran kita dengar
dia masih SD, itu sudah bacaannya bagus, persis seperti orang-orang Arab membacanya, bahkan lebih bagus dari bacaannya orang-orang asli Arab. Ini salah satu mukjizat atau kemudahan Islam, Al-Quran itu sendiri. Belum lagi ajarannya mudah dipahami, jelas. Orang Kristen terkadang bingung, bahkan mereka bingung dengan kalau ditanya, mereka kan tidak memperdalam ajarannya. Kalau mereka memperdalam, insya Allah mereka akan mengkritik ajarannya. Begitu juga orang Hindu nggak bisa baca kitabnya. Ada orang Hindu, tidak semua orang dia bisa baca kitabnya, paling tokoh-tokohnya. Tidak seperti kita semua bisa buka Al-Quran, semua bisa, hadis semua, silahkan dibuka, silahkan dipelajari. Minal zulumat ilan nur. Jadi Allah lah yang mengeluarkan kita ini, yang memberikan kita din dari orang-orang yang beriman dari kegelapan kepada jalan yang terang benderang. Allah yang memberikan hidayah. Walladzina kafaru awliyahumut taghut. Adapun orang-orang kafir itu, wali-wali mereka itu adalah taghut. Taghut itu ya setan. Jadi orang-orang kafir itu ya wali mereka, para penolong mereka, yang mereka jadikan penolong adalah para taghut itu. Para tagutnya orang kafir itu yukhrijuhum minan nur ila dhulumat. Kebalikannya, mereka mengeluarkan, para tagut itu mengajak kepada mengeluarkan orang dari cahaya kepada kegelapan, dari iman kepada kekafiran, dari kebenaran kepada kebatilan. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penduduk neraka. Orang-orang kafir itu yang menjadikan setan-setan sebagai wali-walinya. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian ayat yang ke-258, alam tara ilal ladzi, berbicara tentang Ibrahim alaihissalam, bagaimana Ibrahim alaihissalam menjelaskan membantah ya, berdebat dengan rajanya waktu itu, Namrud bin Kan'an, tentang uluhiyatullah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah engkau mengetahui kepada orang yang hajja Ibrahim fi rabbih, yang mendebat Ibrahim, mengajak Ibrahim berdiskusi tentang Tuhannya Ibrahim. An atahu Allahul mulk. Ini orang mendebat Ibrahim, membantah Tuhannya Ibrahim. Kenapa? An atahu Allahul mulk. Karena orang ini diberikan kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Jadi tidaklah engkau mengetahui alladzi hajja Ibrahim, orang yang mendebat Ibrahim, berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya Ibrahim. Kenapa orang ini mendebat, membantah Tuhannya Ibrahim? Kenapa? An atahullahul mulk. Karena orang ini telah diberikan kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aturannya ketika orang diberikan kekuasaan kan nikmat ya, nikmat, mendapatkan kekuasaan, jadi pemimpin, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan sebenarnya ketika orang ini mendapatkan nikmat, dia harus bersyukur. Aturan dia harus bersyukur. Tapi sebaliknya, dia diberikan kekuasaan, malah dia menjadi penentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Ibnu Katsir di sini, kenapa ini orang menentang Allah subhanahu wa ta'ala? Karena terlalu lama dia berkuasa. Jadi terlalu lama berkuasa itu menyebabkan orang jadi diktator, ingkar kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, lupa dia.
Di sini saya bacakan teks dari Ibnu Katsir. Ma hamalahu ala hadha at-tughyan wal kufril ghaliz wal mu'anadah asy-syadidah illa tajabburuhu. Jadi apa yang menjadikan dia ini menjadi tughyan, diktator, tughat, dan menjadikan dia melakukan kekafiran dan menjadikan dia melakukan penentangan yang sangat keras karena dia tajabbur, karena dia diktator. Wa tulu muddatihi fil mulk, dan terlalu lama dia berkuasa. Terlalu lama berkuasa itu jadikan orang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak usah lama-lama jadi penguasa, sebentar saja. Jadi inilah yang menyebabkan orang ini mengingkari Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Aturan kekuasaan itu yang adalah nikmat, aturan bisa menjadikan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya ya? Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih. Jadi membantah, berdebat, mendebat, membantah Tuhannya Ibrahim, berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya Ibrahim. Idh qala Ibrahim berkata kepadanya, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana terjadi diskusi ini ya. Kalau kita bayangkan diskusi antara Ibrahim dan raja. Sebagaimana kita ketahui, Ibrahim itu merusak patung-patung waktu itu yang ada di istana, atau di istana waktu itu, atau di wilayah kekuasaan Namrud ini, kemudian menyisakan satu patung. Kemudian dia bilang, tanya itu yang besar, mungkin dia yang membunuhnya. Salah satu cerita dari Ibrahim alaihissalam, tentang Ibrahim alaihissalam. Kemudian di sini raja memanggil dia, berdiskusi. Ibrahim mengatakan, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Sudah Isya kayaknya. Isya jam 18.36, sudah lewat. Oh mati. Oh ya. Jadi dia mengatakan, Ibrahim dipanggil. Bayangkan bagaimana keberanian Ibrahim alaihissalam, ya, keberanian seorang nabi yang Allah lah menjadi tempat dia minta pertolongan, Allah lah tempat dia bergantung. Tidak, bagaimana, nggak bisa kita bayangkan ya. Anda datang kepada seorang diktator yang mengaku sebagai Tuhan untuk berdebat dengan dia. Anda ini sudah dalam posisi salah, musuh bagi rajanya ini, nggak gemetar. Apa yang terbayang kira-kira kalau kita kematian? Raja dahulu nggak ada HAM ya, nggak ada yang bisa intervensi, nggak ada yang mau mempertanyakan Anda dibunuh atau Anda dalam penjara dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi lihatlah bagaimana keberanian seorang Nabi Allah Ibrahim datang kepada raja, berdiskusi, dan dengan penuh kepercayaan diri, keberanian dia mengatakan, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ibrahim memilih ini salah satu sifat, dua dari sifat Allah. Ini adalah sifat yang yang bisa dilihat oleh manusia, manusia bisa mengetahuinya, tapi dia tidak tahu hakikatnya, rahasia. Siapa yang tahu tentang ruh? Tidak ada. Orang mati, bagaimana mati? Bagaimana ruh?
Sampai sekarang belum ada yang tahu apa itu ruh. Nyawa itu apa? Tahu kita orang mati ya tahu, mati, hilang nyawanya mati, dipotong lehernya mati. Tahu, tapi apa? Hakikat ruh itu apa? Bagaimana ruh itu? Bentuk ruh itu seperti apa? Enggak ada yang tahu. Hah? Makanya Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang mematikan dan menghidupkan. Dari tiada menjadi ada, kemudian menjadikan sesuatu itu menjadi tiada, yang memberikan nyawa kemudian mencabutnya. Tapi raja ini salah memahami. Begitulah orang kalau terlalu sombong. Kadang terlalu sombong dia sehingga dia menjadi debat kusir. Dia bilang apa raja ini? Qala Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Langsung ya. Qala ana uhyi wa umit. Jadi raja ini saking sombong langsung membantah Ibrahim. Langsung. Ana uhyi wa umit. Saya ini bisa menghidupkan dan mematikan. Bagaimana gambaran mematikan dan menghidupkan bagi seorang raja ini? Qala ana uhyi wa umit. Diceritakan bahwa dia minta 2 orang datang. Pengawalnya panggil 2 orang sini, bawa 2 orang. Lihat Ibrahim, ana uhyi wa umit. Saya ini bisa menghidupkan dan mematikan. Bunuh satu, biarkan yang satu. Lihat, saya bisa menghidupkan. Ini gambaran dia tentang menghidupkan dan mematikan, yang tentu bukan itu yang dimaksud oleh Ibrahim. Ibrahim berbicara tentang awal, bukan sebab. Kalau dia ini hanya sebagai sebab saja, dia melakukan sebab akibat. Tapi siapa yang menciptakan ruh itu? Kemudian siapa yang menghilangkan ruh itu? Membinasakan ruh itu siapa? Akhirnya orang seperti ini ya tidak pantas diajak berdiskusi lemah lembut. Langsung ditantang oleh Ibrahim alaihissalam. Awalnya berdiskusi, awalnya dengan mengasih pemaparan ya. Rabbiyalladzi, pemaparan biasa, mengasih tahu biasa, Tuhanku adalah yang mematikan, yang menghidupkan dan mematikan. Tapi karena ini orang yang kurang ajar, tujuannya itu bukan mencari kebenaran, maka orang ini harus diberikan pelajaran, harus dikasih pelajaran yang harus ditantang dengan bukti yang lebih akurat. Apa kata Ibrahim? Langsung Ibrahim berpindah, gak usah dibantah, gak usah ribut masalah 2 orang ini. Menggunakan dalil yang lain, lompat ke dalil yang lain yang lebih kuat, yang tidak bisa dia bantah. Dia bilang apa Ibrahim alaihissalam? Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim mengatakan, qala Ibrahim fa inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan dari barat. Silahkan ini hukum, ini aturan kamu rubah. Silahkan kamu terbitkan dari barat, kamu tenggelamkan dari timur. Ini orang yang sombong, yang tidak, hatinya sudah buta, yang dia berdiskusi bukan untuk mencari kebenaran, apakah akan bermanfaat dalil yang sudah jelas. Ketika dia sudah tidak bisa membantah, kebenaran itu sudah jelas di hadapan matanya, dalil sudah jelas, tapi ternyata itu tidak menjadikan dia beriman, tidak menjadikan dia mengikuti kebenaran, karena hatinya sudah tertutup. Karena dia diskusi itu bukan tujuannya dia supaya dia tahu kebenaran, tidak. Dari awal sudah dia tutup hatinya, makanya tidak ada manfaatnya itu. Kebenaran yang sudah jelas, dalil yang tidak terbantahkan itu tidak bermanfaat bagi dia. Jadi qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar. Maka dia membisu, tidak bisa membantah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini kebenaran yang sudah jelas di depan matanya,
tidak menjadikan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah orang yang sombong. Orang yang sombong. Terkadang orang yang sombong itu tidak sadar bahwa dirinya itu berdusta. Segala hal dia lakukan untuk membenarkan dirinya. Kebenaran yang sudah jelas tidak mempan. Dalil yang sudah jelas kabur di hadapan dia. Itu bahayanya sombong. Makanya Rasulullah SAW mendefinisikan sombong itu adalah ghamtun nas, batrul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Melecehkan manusia, melecehkan manusia bagi dia hina, selain dia hina, nasihat tidak mempan, maka itulah kesombongan. Bukan orang yang pakaiannya rapi ya, pakaiannya rapi, kemudian harum, itu bukan sombong. Sombong ya ini, ghamtun batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, melecehkan manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sampai sini apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi penerang dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini, berkumpul di tempat ini, bisa menjadi pemberat timbangan amal ibadah kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.